Astagfirullahaladzim. Mas Edi, ternyata dia Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Tapi kok kondisi kamu seperti ini? Saya itu sering bicara sendiri. Karena kamu sering bicara sendiri. Ya, tapi saya tetap bicara sendiri. Tapi bapak saya kata saya ini setelah kala-kala itu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi bapaknya ini bilang dia itu udah stres karena dia itu sering bicara sendiri. Maksud nggak Mas Edi? Ya maksud Mbak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan malam hari ini saya ditemani sama Mas Edi. Gimana kabarnya Mas? Baik Mbak Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya dan Mas Edi sudah berada di satu lokasi. Dan sebelumnya Mas Edi pernah kesini sama teman-teman yang lain? Saya belum pernah di sini Mbak. Belum pernah kesini ya? Belum Mbak. Saya pernah kesini dulu Mas Edi sama Mas Loto, sama Mas Bahul juga dulu pernah, tapi itu udah lama ya Mas ya. Nah, pepohonannya pun sekarang udah nggak kayak dulu Mas, udah pada banyak yang ditebangin karena untuk dijualin ya. Nah, ini Mas, jadi di sini saya itu mau mencari gitu Mas, mencari salah satu orang Mas di sini. Nah, ini katanya ya Mas ya, ini karena perilaku dari bapaknya ya Mas ya, anak ini tuh diturunin di sini Mas, dalam arti dibuang, tapi dibuangnya tuh jalan ini gitu. Nah, si ibunya nggak tahu, jadi setahunya ibunya itu anak ini dibawa sama bapaknya itu mungkin dijajan atau kemana ya Mas ya. Tapi tahu-tahu sampai rumah bapaknya itu kembali lagi ke rumah nggak bawa anaknya. Nah, ibunya tanya, katanya tuh bapaknya tuh nggak mau ngaku gitu. Awalnya nggak mau ngaku, katanya tuh bapaknya itu ninggalin anaknya di sini gitu. Kayak gini alasannya Mas. Ini entah beneran entah enggak ya. Alasannya yang saya tahu itu seperti ini. Anak ditinggalin di pinggiran jalan ini ya. Nah, si bapaknya tuh bilang, kamu tunggu sini ya, bapak mau beli minum dulu, mau beli jajan, nanti kamu saya jemput lagi gitu. Karena ini kan dekat dengan rawa ya Mas, jadi ini tujuannya tuh mau mancing sebenarnya. Nah, ditinggal di tempat ini, bapaknya keluarlah dari tempat ini mau beli makanan sama minuman, ke warung lah beli jajan-jajan ya Mas ya, tapi nggak kembali lagi. Nah, itu alasan si bapaknya tuh seperti itu ke ibunya gitu, dengan alasan katanya sudah nggak mau merawat anak ini lagi gitu Mas. Tapi bukan dengan cara yang diturunin paksa tuh, bukan, jadi dibohongin gitu Mas. Nah, ibunya tuh khawatir, udah nyari ke sini itu katanya nggak ada Mas, nggak ketemu anaknya. Apa udah dibawa orang atau ke selong gitu Mas. Jadi saya di sini membantu untuk nyari ya Mas ya, karena ke selong itu kan yang bawa tentunya makhluk gaib ya Mas ya. Iya Mbak. Ya kan, makhluk halus ya Mas. Jadi ibunya tuh nyuruh saya untuk nyari, takutnya di selong. Kalau dibawa orang tah mending ya Mas ya. Maksudnya bisa ibunya nggak khawatir banget gitu kalau dibawa orang di. Ada yang ngurusin. Iya, ada yang ngurus juga. Terus ini juga keluarga yang kurang mampu Mas. Nah, kalau dibawa orang kan bisa juga mungkin suruh tenang dulu, terus mungkin bisa besok pagi dianterin gitu mungkin ya. Tapi kan kalau dibawa makhluk gaib kan ibunya takut gitu ya Mas, siapa lagi ke tempat kayak gini. Nah, saya nggak tahu ya teman-teman, ini faktor utamanya itu apa. Yang jelas katanya udah nggak sanggup ngurusin karena faktor ekonomi Mas. Tapi kalau ada faktor lain saya juga kurang paham ya teman-teman ya. Yang jelas hanya bicara seperti itu. Nah, ini di sekitaran sini tadi itu waktu ninggalin anaknya. Jadi itu kejadiannya pagi-pagi Mas. Pagi-pagi kan biasanya banyak orang mancing ya, kita sambil jalan Mas. Biasanya kan orang mancing pagi-pagi ya Mas ya. Jadi kejadiannya pagi-pagi, siang dicari udah nggak ada Mas. Nah, apa dibawa tukang kebun atau di selong, ini juga kurang paham ya teman-teman. Tapi ini yang deket rawa, jadi
perlu waspada juga ya teman-teman ya, takutnya kan biasanya buaya juga ada di rawa-rawa ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu ya Mas ya. Sobat saya terawang, kalau memang benar-benar ada sesuatu yang diumpetin, ada makhluk-makhluk yang ngumpetin manusia, pasti nanti saya tubuhnya akan ngerasain sesuatu itu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi baca doa ya Mas ya. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Ternyata benar Mas, ini banyak sekali sosoknya ternyata Mas. Jadi tempat ini benar-benar angker ya teman-teman. Tapi saya belum merasakan ini ada sosok yang membawa anak yang tadi dibuang. Ini udah itu ya Mas ya, udah dewasa sebenarnya Mas. Cuma kayak apa ya, postur tubuhnya itu mungkin kecil ya, jadi nggak kelihatan kalau itu udah dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Nggak ada jawaban teman-teman. Bukan anak-anak ya, inget ya, bukan anak-anak. Mas Edi. Mas Edi nyium bau sesuatu Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Mas Edi dengar ada suara kayak apa ya, kayak gini nih. Misalnya tuh kayak kedinginan di apa ya, pegunungan gitu kan, gitu nggak? Dengar nggak Mas Edi? Dengar ya? Dari arah mana nih, Mbak? Coba Mas, cek sini Mas, ini Mas. Sini Mas, nih Mas, cek Mas, nih Mas, sebelah sini nih. Sini kan rimbun Mas, nih, sini, agak deketin Mas. Siapa tahu itu anak bersembunyi di sekitaran sini Mas. Coba Mas ke bawah Mas. Ini rimbun banget ya Mas ya, teman-teman. Tapi kayaknya kalau dia ada di sekitar sini kayaknya takut ya Mas ya. Untuk tempat rimbun kayak gini, mana ada yang berani kesini ya Mas? Iya betul sekali, banyak hewan-hewan berbisa ya Mas ya. Tapi kalau dibawa sama sosok gaib yang ada di sini Mas, saya belum merasakan Mas. Padahal saya juga udah mencoba memanggil ini dari hati Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Iya, betul sekali Mas. Apakah kalian sedang menyembunyikan manusia di sini? Bukan Mas, saya nggak dapat jawaban apa-apa Mas. Atau ini nggak diselong ya Mas ya? Lalu kemana nih Wak? Kalau kita nyari sampai ketemu, kalau bukan karena diselong, kita nyarinya gimana ya Mas ya? Tempatnya luas banget nih. Teman-teman coba cek. Mas Edi bisa lihat, teman-teman. Mas Edi cek, teman-teman bisa lihat. Kalau diselong kan kita bisa apa ya Mas ya? Ngembalinya secara gaib juga bisa ya Mas ya. Tapi kalau hilang di tempat kayak gini tanpa diselong, gimana saya mencari teman-teman? Tempatnya jelas banget. Ini Sidi, pasti arahnya kalau mungkin dia nggak diselong ya Mas ya, pasti arahnya ke sini Mas, nggak mungkin ke sana. Soalnya itu jalan buntu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas Edi dengar? Suara yang tadi semakin jelas Mas. Cek kanan kiri Mas Edi. Cek kanan kiri Mas. Namanya juga saya nggak tahu tadi ya Mas ya, nggak dikasih tahu namanya. Aduh, ada orang di sini. Teman-teman, suara seperti orang kedinginan teman-teman. Gitu. Ada orang di sini. Jadi ini ribut banget nih, saya curiga nih. Astagfirullahaladzim, suara semakin jelas teman-teman. Mas, ada celah nih Mas. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Mas ya. Nggak ada apa jejak kaki juga Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Edi. Mas Edi depan Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi itu orang Mas Edi. Mas.
Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Iya mas, bener dia orang mas. Apa ini yang kita cari ya mas? Assalamualaikum. Mas Edi, yang saya takutkan dia bukan orang yang kita cari mas. Permisi. Permisi. Mas Edi, dia menjawab tapi kayak suara apa ya mas ya? Duh, kayak suara orang-orang gak normal gitu loh mas. Anu kayak susah bicara gitu loh mas Edi, maksud nggak? Iya mbak. Maksud ya? Tuh mas tangannya mas. Mas Edi. Yang saya takutkan ini bukan target kita mas. Bau mas. Bau-bau kayak pesing gitu mas nih. Kayak tadi dia habis pipis di sini ya mas ya. Punten, mas saya mau bertanya. Saya di sini sedang mencari anak yang itu yang dibuang sama bapaknya sendiri. Kamu tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Di mana? Di mana anak itu? Di mana? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, ternyata dia Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Tapi kok kondisi kamu seperti ini? Astagfirullahaladzim. Mas Edi bau pusing sekali. Kayaknya dia pipis di sini beneran nih Mas Edi. Teman-teman, ini bukan hanya penglihatan saya aja ya. Kalian bisa lihat teman-teman, seperti anak apa ya Mas itu ya Mas? Anak luar biasa teman-teman. Itu maksud saya. Bener kamu yang dibuang sama bapak kamu? Dengar teman-teman, iya dibuang sama bapak. Kasihan sekali. Kenapa kamu dibuang sama bapak kamu? Bapak malu. Bapak malu, kenapa malu? Malu kenapa? Bapak malu begini saya stres. Astagfirullahaladzim, kamu dikira stres? Atau bapak kamu malu dengan kondisi kamu yang seperti ini? Bapak juga malu dengan diri saya begini. Astagfirullahaladzim teman-teman, katanya malu dengan kondisi yang seperti ini. Juga bapaknya itu apa ya, mikirnya tuh dia udah stres teman-teman. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa memastiin dia stres atau enggaknya ya teman-teman, karena saya juga bukan dokter kejiwaan ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, ini hanya pengakuan dari dia sendiri. Astagfirullahaladzim, perawakannya sini kayak usia 15 tahunan ya mas ya, 14-15 tahunan teman-teman. Tapi karena keterbatasan fisik mungkin jadi pertumbuhannya tuh kayak terhambat gitu teman-teman. Kenapa bapak kamu bilang kamu stres? Saya itu sering bicara sendiri. Karena kamu sering bicara sendiri. Ya, tapi saya itu nggak bicara sendiri. Tapi bapak saya itu ini setelah kala-kala itu. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi bapaknya ini bilang dia itu udah stres karena dia itu sering bicara sendiri. Maksud nggak Mas Edi? Iya maksud mbak. Nah, yang namanya orang keterbatasan fisik kan bisa aja dia itu jenuh ya mungkin teman-teman ya. Jadi dia tuh ngobrol sendiri mungkin ya. Kamu ngobrol sendiri tuh ngobrol bener-bener ngobrol sendiri atau ada yang diajak bicara sama kamu? Saya nggak ngobrol sendiri. Tapi bapak kamu nggak percaya? Nggak percaya, tapi bapak nggak percaya malah yang stres apa? Kalau kamu bicara ada temennya, nggak bicara sendiri, kok bapak kamu nggak percaya sih? Kan teman kamu manusia. Hah? Mas, jangan-jangan bapak kamu nggak bisa lihat temen kamu? Astagfirullahaladzim, kenapa nggak bisa lihat temen kamu? Dia bukan manusia, makanya gue juga stres. Oh, saya maksud mas yang dibilang sama anak ini. Jadi
Dia tuh bisa dibilang indigo teman-teman. Jadi dia itu bisa berbicara dengan makhluk halus. Nah, si bapaknya tuh nggak percaya kalau dia itu bisa berbicara sama makhluk halus teman-teman. Dikira bapaknya tuh dia tuh stres bicara sendiri. Maksud nggak mas? Dia dikira bapaknya stres bicara sendiri. Padahal dia itu memang lagi berbicara sama makhluk gaib gitu teman-teman. Bukan bicara sendiri kayak orang gila, itu bukan. Memang ada lawan bicaranya, tapi bapaknya tuh nggak percaya karena dia nggak bisa melihat teman-teman gitu. Jadi alasan bapaknya membuang anak ini karena dikira udah stres, sama yang kedua kondisi fisiknya seperti ini. Tapi bapaknya bilang katanya keterbatasan ekonomi tadi ya Mas Edi. Iya mbak. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini mukanya kalau ini pasti saya blur ya teman-teman ya, untuk menjaga privasi seseorang. Ini kalau kalian pengen tahu ya teman-teman, ini hidungnya itu tahu sendirilah kalian ya teman-teman, nggak kayak hidung manusia pada yang umumnya gitu ya teman-teman. Bentuk mulutnya juga nggak kayak kita sebagai manusia seutuhnya gini teman-teman gitu. Jadi bener-bener ini tuh orang yang keterbatasan fisik banget teman-teman, bukan hanya dari tangannya aja ya. Mas ya udah. Saya nggak bisa memastikan ya teman-teman dia bener-bener indigo atau enggak. Nah, jangan-jangan dia malah stres beneran ini ya mas ya. Suruh buktiin mbak. Kita buktiin ya mas ya. Dengan cara apa ya mas? Bentar, kita berpikir dulu teman-teman. Atau jangan-jangan memang dia stres beneran nih mas kalau nggak ada bukti. Soalnya kita bukan dokter ya mas ya. Mas Edi ada ide mas? Mungkin Mbak Fani di sini ada makhluk halus nggak mbak? Suruh dia bisa lihat apa enggak mbak? Ada sih. Cuma tadi mas yang yang di atas itu loh. Oh di sana mbak? Iya yang di atas. Di sini berarti nggak ada mbak? Di sini jauh mas. Di belakang mas Edi malah di turunan. Hah? Di turunan iya. Gini aja. Iya hati-hati mas Edi. Gini aja ya. Kamu katanya punya teman. Coba teman kamu suruh keluar. Ya mas Edi ya. Iya, kalau kamu bisa berbicara, coba teman kamu suruh keluar. Bisa? Mas Edi? Bisa? Mas Edi tetap berdoa juga ya mas ya. Tetap berdoa juga. Coba buktikan. Lagi dipanggil mas. Mas Edi, astagfirullahaladzim. Mas Edi lihat mas Edi. Itu mbak. Astagfirullahaladzim. Berbentuk asap mas Edi. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia hanya berbentuk asap? Itu Kiki. Astagfirullahaladzim. Suruh pergi dia. Dia suruh pergi. Suruh pergi dia. Pergi mas. Pergi mas. Mas Edi, ini yang saya takutkan. Kalau dia kelamaan di sini, takutnya malah ngintil ke kita mas. Gitu. Soalnya dia tuh kayak berupa anak kecil gitu teman-teman. Jadi dia hanya berbentuk asap dulu, tapi kalau mau wujud dia anak kecil teman-teman. Gitu. Mas Edi tadi terlihat jelas ya mas Edi ya. Teman-teman bener, dia bisa dikatakan anak yang keterbatasan fisik, tapi dia mempunyai kelebihan ya mas ya. Hebat sekali anak ini teman-teman. Berarti benar setiap kelebihan pasti ada kekurangan ya mas ya. Setiap kekurangan juga ada kelebihannya gitu teman-teman. Ya ini kekurangan fisik nggak seperti anak-anak pada umumnya, tapi perkembangannya terhambat, tapi dia bisa berbicara dengan makhluk yang mungkin orang lain nggak bisa lihat ya mas ya. Sampai orang tuanya pun nggak percaya kalau anaknya ini bisa berbicara dengan makhluk gaib teman-teman. Sampai dibilang stres, diarani stres ya mas ya, bahasa Jawanya ya mas ya. Kasihan sekali. Mas Edi, tadi ibu kamu nyariin kamu. Ibu kamu tuh sangat menyayangi kamu. Walaupun kondisi kamu seperti ini, walaupun mereka nggak mampu, tapi ibu kamu tetap akan merawat kamu. Yang nggak mau itu bapak kamu. Jadi sekarang kamu ikut saya, mau saya antarkan kamu pulang. Bentar, tuh Mas Edi nggak bisa. Saya susah mbak, saya bawa kamera mbak.
Iya Mas. Bisa berdiri nggak? Jangan-jangan dia nggak bisa jalan Mas. Bisa jalan. Jangan bengok-bengok ya. Ini di hutan. Coba berdiri. Mas Edi. Aduh Mas Edi. Dia malah kayak orang stroke Mas Edi. Aduh. Aduh gimana ini Mas Edi? Jangan-jangan dia nggak bisa berdiri Mas. Aduh. Pelan. Aduh teman-teman, kalau dibawa kayak gini sampai mobil, saya nggak mampu teman-teman. Ini berat ini. Mas Edi mungkin matiin aja kameranya. Iya, teman-teman maaf ya. Ini berat, saya nggak bisa bawa sampai mobil kalau nggak dibantu Mas Edi. Jadi kita tutup dulu teman-teman. Untuk perkembangannya next time saya bisa sambung lagi teman-teman. Bau pusing banget. Kalau ada salah kata dan kekurangan mau dimaafkan. Saya Fandi Ramadhani dan Mas Edi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan.